pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan, hingga kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memberkati. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Sekarang masuk ke tema berapa? Tema G, dengan berjudul peristiwa dalam kehidupan. Nah, kamu perhatikan bukunya, kamu buka bukunya di tema G, oke? Nah, di tema G itu ada subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sekarang kita masuk dalam masa penjajahan. Kemarin kita masuk ke kalor dan suhu, tetapi masih berhubungan dengan buku tema G sama F. Oke. Kamu perhatikan di sini, Ibu bacakan dulu sedikit. Sumpah Palapa Gajah Mada. Gajah Mada mulai membaktikan dirinya sebagai seorang prajurit di kerajaan Majapahit. Nah, katanya di sini Gajah Mada ini sebagai prajurit di Majapahit pada masa itu. Nah, lalu karena ketangkasan dalam kecerdasan, dia diangkat menjadi bekel atau komandan. Nah, gara-gara si prajurit ini di Majapahit, dia itu selalu pintar, pandai, dan apapun dalam berperangan dia itu selalu bisa. Makanya dia diangkat sebagai apa? Sebagai komandan. Nah, pasukan elit Bayangkara itu disebut dengan pasukan elit Bayangkara atau pasukan yang modern pada zaman itu. Nah, disebut dengan Bayangkara. Nah, saat menjadi bekel inilah Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara saat terjadi pemberontakan Rakuti. Nah, pada masa itu katanya Prabu Jayanegara ini saat itu memberontak oleh siapa? Rakuti. Nah, pada tahun 1919 Gajah Mada diangkat menjadi Majapahit Kahuripan. Nah, si Gajah Mada ini diangkat menjadi apa? Menjadi apa? Diangkat Patih Pahuripan. Itu pada tahun 1919. Nah, pada tahun 1329 Majapahit atau disebut dengan Empu Arya telah mengundurkan diri. Nah, pada saat itu, pada tahun 1329 itu, Majapahit yang bernama Empu Arya itu telah mengundurkan diri. Mengapa dia mengundurkan diri? Karena Gajah Mada diusulkan untuk menggantikannya. Karena si Gajah Mada ini, Gajah Mada yang menjadi orang hebat di kerajaan itu, di kerajaan Majapahit, diangkatlah dia, digantikan oleh siapa? Si Gajah Mada ini, yang digantikan oleh si Empu Arya ini. Nah, dia dulu mengundurkan diri. Mungkin pada saat itu si Empu Arya ini tidak bisa lagi memimpin atau tidak sanggup lagi memimpin masyarakat ataupun prajurit-prajurit yang lain. Makanya dia mengundurkan diri dan si Gajah Mada ini diusulkan sebagai pengganti Empu Arya. Itu ceritanya. Nah, tetapi ia tak langsung menyetujui. Nah, pada saat itu Gajah Mada ini tidak langsung menyetujui. Mengapa tidak langsung menyetujui? Karena di dalam sejarahnya dulu dia sangat bingung. Nah, sedangkan aku ibaratnya komandan biasa atau masyarakat biasa, tiba-tiba digantikan seorang raja. Nah, kita kan bingung. Nah, kok bisa seperti itu? Berarti harus banyak yang harus kita jalani dan harus banyak proses-proses yang kita harus jalani. Tidak segampang. Nah, dia banyak juga proses ini, proses itu. Makanya dia tidak langsung terima karena dia tahu nanti kemudian hari seperti apa. Takutnya dia tidak bisa memimpin kerajaan itu. Nah, kerajaan itu nanti runtuh. Itu yang dia pikirkan.
terlebih dahulu untuk Majapahit. Nah, sebelum dia diangkat sebagai raja tadi, si Gajah Mada ini apa? Melakukan apa yang dia bisa lakukan di kerajaan tersebut, membuktikan bahwa dia itu bisa, ibaratnya membuktikan bahwa dia itu tidak sia-sia untuk dipilih pengganti Empu Arya tadi. Nah, selanjutnya Gajah Mada ingin mengupas pemberontakan pada dipimpin oleh Ketah dan Sedang. Nah, pada ini kerajaan ini dipimpin oleh Ketah dan Sedang pada tahun 1334. Barulah si Gajah Mada resmi dilantik menjadi Majapahit. Nah, pada saat itu dia sudah banyak proses. Nah, pada saat tahun 1334 si Gajah Mada itu baru dilantik. Nah, karena kan banyak prosesnya. Terus selanjutnya dilantik oleh siapa? Ratu Tribhuwanatu Ngadewi. Itu yang melantik si Gajah Mada tersebut. Nah, pada saat dilantik menjadi Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Nah, pada saat itu, makanya ini disebutkan Sumpah Palapa. Si Gajah Mada itu zaman dulu menyebutkan sumpah. Sumpah itu seperti apa? Sumpah ibaratnya, contoh nih, saya bersumpah dan saya berjanji harus memusnahkan kerajaan tersebut. Supaya apa? Itulah nekat dia ingin memusnahkan negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang disebutkan. Nah, kerajaan apa yang disebutkan itu? Ini dia. Saya akan beristirahat sesudah kalah burung serang. Nah, kalau sudah ini katanya negara-negara atau kerajaan yang akan dimusnahkan itu, disitulah dia akan beristirahat. Maksudnya itu tidak mau lagi menjabat sebagai kerajaan. Nah, ini dia yang harus dia musnahkan itu. Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat. Nah, termasuk Palembang juga. Nah, sesudah kerajaan-kerajaan yang disebutkan tadi sesudah musnah oleh sumpah dia akan beristirahat dan tidak akan mengganggu negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain sesudah nama-nama tersebut ini dimusnahkan oleh siapa? Oleh si Gajah Mada tersebut. Nah, inilah cerita dari sebuah Sumpah Palapa Gajah Mada. Mengapa dia dibuat Sumpah Gajah Mada? Itu karena sumpah dia ingin memusnahkan kerajaan-kerajaan yang disebutkan tadi. Itu dari inti dari sebuah cerita Sumpah Gajah Mada. Ya, sampai sini ya, sudah ngerti ya? Oke, di halaman 2 itu ada pertanyaannya, itu bisa dijawab ya. Berdasarkan teks pada bacaan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, kamu bisa jawab pertanyaannya sesuai dengan paragraf atau Sumpah Palapa yang ada di Gajah Mada tadi. Nah, kamu hanya mengambil kutipan. Nah, kutipan dari apa? Dari sebuah bacaan ini, dari sebuah teks yang ada di sini. Oke. Nah, di halaman 3 itu kamu bisa lihat, tuliskan nama dan kegunaan rempah-rempah pada gambar berikut. Nah, ini jelasin dulu. Karena di wilayah seluruh Indonesia ini sangat banyak kekayaan. Kekayaan termasuklah dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, mengapa orang luar ingin menjajah bangsa Indonesia? Karena kekayaan atau rempah-rempah yang ada di Indonesia ini ingin diambil alih oleh negara asing. Nah, maka dari itu, karena Indonesia ini banyak kekayaan alam, Indonesia tidak tahu cara mengolah bagaimana ini menghasilkan uang. Tetapi orang luar negeri atau orang luar ingin
Indonesia. Nah, zaman dulu kan ada perperangan nih, banyak sekali negara-negara yang berperang oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Satu, dengan tujuannya ingin memperbudak bangsa Indonesia dan ingin mengambil semua hasil kekayaan Indonesia. Tetapi, nah, kita sekarang sudah merdeka. Tetapi walaupun kita sudah merdeka, masih ada negara-negara atau bangsa-bangsa Indonesia tidak tahu untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur. Nah, contohnya nih, masih ada sistem pembunuhan sesama Indonesia, masih ada sistem menggusur. Nah, padahal seharusnya itu kan bisa dibicarakan, tetapi itulah bangsa Indonesia. Karena dipikir bangsa orang lain itu, bangsa Indonesia itu mudah ditaklukkan, makanya bangsa Indonesia pada zaman itu dijajah. Nah, itu ceritanya. Jadi Indonesia ini sangat kaya dengan hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, rempah-rempah apa saja sih yang ada di Indonesia ini? Ini rempah-rempah ini yang bisa kita buat untuk obat, untuk bumbu-bumbu masak, atau bumbu untuk menghangatkan badan. Ini sangat banyak. Nah, yang pertama itu kamu bisa buat juga. Nah, yang pertama ini namanya cengkeh. Berarti kegunaan cengkeh ini bisa untuk obat, untuk bumbu dari makanan, kamu bisa buat. Nah, yang kedua namanya ini bawang lada. Ini namanya bawang lada. Kamu bisa pergi ke pasar sama mama kamu bisa nanya, "Mak, saya mau lihat dong bentuk dari bawang lada itu seperti apa." Nah, ini bisa juga rempah-rempah untuk obat dan untuk makanan. Nah, makanan pada Arab atau dari luar sana, mereka sangat menggunakan rempah-rempah Indonesia. Karena rempah-rempah Indonesia itu enak dan nikmat. Itulah orang Arab yang datang ke Indonesia ataupun di dalam Palembang ini menggunakan rempah-rempah yang ini karena aromanya itu sangat khas, sangat wangi dan bisa juga untuk obat-obat untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga ini adalah namanya jintan. Kegunaannya ini bisa juga untuk bumbu ataupun obat sama aja. Nah, yang keempat itu namanya kapulaga. Kapulaga itu kegunaannya untuk bumbu masak ataupun obat tradisional, ya. Nah, yang kelima itu adalah buah pala. Buah pala itu ada di sini juga. Itu wangi, bisa juga untuk makanan atau rendang, bisa juga untuk obat kalau orang yang lagi demam, supaya menurunkan demam katanya. Itu ya. Oke, selanjutnya lagi Ibu jelaskan dulu latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Kita sama-sama belajar. Pada permulaan abad setengah ribu Masehi, bangsa Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur. Nah, pada 500 sebelum Masehi ini, dunia timur sudah mengenal rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, terus selanjutnya, terutama rempah-rempah berasal dari Indonesia. Nah, pada awalnya hasil bumi ini di Indonesia, wilayah atau di Asia sampai ke Eropa. Nah, pada zaman dulu katanya rempah-rempah yang ada di Indonesia ini atau di Asia ini bisa dijual belikan ke negara Eropa. Nah, kita lihat lagi ceritanya. Terjadi karena adanya sistem perdagangan atau berantai. Pada perdagangan India, Persia, Arab membawa barang dari bandar Indonesia menuju Teluk Persia dan Teluk Merah. Nah, di sini katanya di perdagangan berantai atau perdagangan sistem barter atau tukar menukar. Nah, pada zaman dulu katanya, pada zaman penjajahan itu, India atau Persia dan Arab itu datang berbondong-bondong ke negara Indonesia karena tahu di mana wilayah-wilayah yang perdagangan atau rempah-rempah yang sangat bagus,
yang bisa apa? Menghasilkan uang yang banyak. Nah, karena tahu bangsa Indonesia tadi tidak tahu mengolah ataupun bagaimana cara mengolah rempah-rempah yang ada di Indonesia, hasil kayanya, jadi orang asing tadi atau orang timur tadi datang ke Indonesia. Mengapa? Ingin menjajah atau menguasai kekayaan-kekayaannya. Nah itu. Oke, selanjutnya lagi. Nah, terus Indonesia menuju Teluk Persia dan Laut Merah. Selanjutnya, barang dagangan diangkut melalui darat oleh para pedagang Persia dan Arab dan ke pelabuhan Lantalan Tengah bagian timur. Nah, yang orang Arab, orang Persia, orang India ini tadi mengumpulkan semua rempah-rempah di dalam suatu pelabuhan. Nah, sudah dikumpulkan dari Indonesia, dari negara timur, semua rempah-rempah ini jadi disebar luaskan. Nah, dikirim ke negara-negara lain. Nah, tetapi dengan catatan, karena di bangsa Indonesia tadi wilayahnya itu terlalu rendah dalam pola pikir, jadi di wilayah rempah-rempah yang ada di Indonesia ini dijual belikan ke negara lain dengan harga yang sangat tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia tadi harganya itu sangat rendah. Nah, itu bandingnya. Di Indonesia harganya rendah, sedangkan di luar itu berapa kali lipat dijual. Dijual siapa? Dijual oleh bandar-bandar yang bergerak untuk mengambil kekayaan dari bangsa Indonesia. Nah, itulah inti dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Berarti dia ingin menguasai apa yang kita punya, ya. Kamu sudah tahu kan intinya? Oke. Nah, di halaman 5, kamu bisa dikerjakan halaman 5. Di sini dikatakan, carilah kota kata sulit yang kamu temukan pada teks di atas. Nah, di sini Ibu kasih jelaskan itu ada 5, ya. Ada 5: abad, Eropa, perang salib, astronom, atau samudra. Yang pertama Ibu jelasi abad. Masa atau jangka waktu yang lamanya 100 tahun. Ini nih ibaratnya abad ini nih menghitung berapa lama atau berapa tahun lalu atau berapa ratus tahun lalu. Itulah disebutkan dengan abad. Nah, kalau Eropa ini sebuah semenanjung atau anak benua ini atau anak kota. Anak kota atau anak benua disebut dengan Eropa, Jerman, Inggris. Nah, itu adalah anak benua. Nah, kalau yang ketiga ini perang salib, kamu sudah pernah juga dengar perang salib, ya. Nah, perang salib ini sebuah perang yang di kawasan timur laut yang ditujukan pembebasan tanah suci dari penjajahan Islam. Nah, yang dijelaskan sedikit, ini perang salib ini adalah ingin mengambil kekuasaan Nasrani dari tangan penjajahan Muslim. Nah, itulah disebut dengan perang salib. 4 dan 5 kamu buat sendiri, ya. Nah, selanjutnya lagi, buatlah teks narasi tentang di halaman 6. Buatlah teks narasi tentang latar belakang bangsa Barat ke Indonesia tuliskan hasil kolom. Nah, yang Ibu jelaskan tadi kan latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, buatlah narasi atau dari paragraf dari tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kamu tulis di sini, ya. Nah, tadi sebagian sudah Ibu jelasin juga. Kamu buatlah paragraf atau buat cerita seperti cerita yang Oke, di halaman 7. Di halaman 7 itu aktivitas 5. Berikan tanda centang pada wujud benda sesuai pada gambar ini. Yang pertama itu adalah benda padat, benda cair, benda gas. Nah, kamu lihat di sini, apakah ini padat, cair, dan gas? Kamu centang di sini buat benda gas. Nah, yang kedua itu juga benda cair. Ini kan sabun, cair kan? Benda cair. Yang ketiga itu benda padat, konten benda padat. Yang keempat itu benda padat. Yang kelima itu benda cair, ya. Ini tinggal conteng. Ibu sudah
sudah kasih tahu. Nah, selanjutnya di halaman 9. Di halaman 9 itu aktivitas 7. Oke? Di sini dikatakan juga, berilah penjelasan pada sifat-sifat benda sebagai berikut. Yang pertama itu ada jenis benda, sifat benda, dan penjelasan. Ibu kasih satu contoh, benda padat. Nah, padat itu kan ada dua nih. Nih. Nah, jadi bentuk benda padat tidak dapat dipengaruhi kuadratnya. Nah, contohnya begini. Kalau benda padat, ada kayu, kamu masukkan ke gelas, dia berubah nggak? Dia tidak bisa berubah karena itu adalah benda padat. Nah, itu adalah salah satu contoh. Tetapi benda cair. Nah, ini ada satu contoh ya. Cair berarti air. Kamu masukkan ke gelas, kamu masukkan ke ember, kamu masukkan ke baskom. Apakah dia berubah? Pasti berubah karena ini adalah cair. Cair atau meleleh. Nah, itu bedanya padat sama cair. Oke, Ibu sudah jelasin. Kamu bisa buat. Kalau memang tidak ngerti, pertanyaan. Nah, selanjutnya lagi di halaman 10. Di halaman 10 itu di sini dikatakan juga. Di sini kan diskusi, tapi nggak mungkin kamu diskusi. Ini kan di rumah. Jadi Ibu jelaskan dulu sedikit. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, tahun kedatangannya tahun berapa? Tahun berapa sih datang ke bangsa Portugis ke Indonesia? Pada tahun 1511 atau sebelum 500 Masehi. Oke? Selanjutnya tempat daerah. Nah, yang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia itu apa? Tujuannya apa? Menjajah. Tetapi di wilayah mana? Di wilayah Malaka, Aceh, Jawa, Banten, Cirebon, Sunda Kelapa, Sunda, Flores, Solo, dan Maluku. Ke wilayah-wilayah yang Ibu sebutkan tadi, disitulah pertama kali orang Portugis datang ke Indonesia. Mengapa? Karena mereka sudah tahu titik-titik dari apa? Dari rempah-rempah ataupun kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi titik-titik itulah orang Portugis datang yang pertama kali. Nah, dia menyebar dari Aceh dulu. Dia menggunakan apa? Karena kan lautan nih. Nah, karena orang Portugis ini otaknya sangat pintar, dia bisa menggunakan perahu ataupun kapal yang bisa menyangga ke Indonesia. Begitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil hasil kekayaan yang ada di Indonesia atau apa? Hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia tadi. Makanya orang Portugis itu datang ke Indonesia karena ada tujuan maksud ingin menguasai semua kekayaan yang ada di Indonesia itu ya. Nah, dikerjain juga di halaman 11. Ini kelanjutannya bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, bangsa Spanyol ke Indonesia sama halnya juga dengan bangsa Portugis. Bangsa Belanda juga datang juga ke Indonesia dengan tujuan yang sama, untuk menguasai dan menjajah bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia itu supaya apa? Supaya bangsa Indonesia itu bisa dikuasai oleh negara asing, termasuklah orang Spanyol, termasuklah orang Portugis, termasuklah orang Belanda, dan termasuk juga orang Jepang. Nah, sangat banyak negara-negara lain ingin apa? Ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, sudah di halaman 13 aktivitas 3 itu juga dibuat dan tentang sebuah teks narasi tentang kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Nah, sama halnya juga ya sebelumnya, ini membuat cerita atau membuat paragraf datangnya bangsa Inggris ke Indonesia atau tujuan utamanya itu apa, pada tahun berapa dia datang. Nah, ingin
menjelaskan di dalam sebuah karangan ini ya. Oke. Nah, terus di halaman 16. Di halaman 16 itu berilah tanda centang pada keterangan sesuai gambar. Yang pertama itu mencair, yang kedua itu membeku, yang ketiga itu menguap, yang keempat itu menguap, yang kelima itu menguap. Oke, cukup sekian penjelasan hari ini. Tolong dipelajari karena kita ini sudah masuk semester 2, semakin banyak tema kita yang harus pelajari, semakin berat. Jangan main-main ya. Perhatikan, kalau memang kurang mengerti bisa bertanya sama ibu. Jangan anggap enteng ya, karena belajar itu adalah nomor satu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Hari ini kami selesai belajar kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu menjaga anak-anak kami di dalam mereka. Dalam Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin.